Film diawali dengan seorang remaja putri terus-menerus mengalami mimpi buruk tentang menara yang runtuh, kegelapan yang diwariskan dari neneknya. Setelah menyadari bahwa keluarganya akan meninggal sesuai urutan, ia harus berjuang melawan takdir untuk menyelamatkan mereka. Dan inilah cerita film dari Final Destination Bloodlines. Film dibuka pada tahun 1969. Paul mengajak kekasihnya, Iris, berkumpul di Skyview, sebuah restoran mewah di puncak gedung setinggi langit. Di dalam lift, seorang anak laki-laki dengan sengaja menghentakkan kakinya di lantai kaca, membuat Iris yang takut ketinggian semakin cemas. Di restoran, serangkaian kejadian kecil yang saling berhubungan mulai terjadi. Tutup botol anggur memecahkan lampu kristal, serpihannya membuat retakan di lantai kaca. Dan anak laki-laki tadi melemparkan koin dari dek observasi yang secara tidak sengaja masuk ke sistem pengukuran dan memicu kebocoran gas. Iris, yang ternyata sedang hamil beberapa bulan, menerima lamaran Paul di balkon. Saat mereka kembali ke dalam dan berdansa di lantai kaca, lantai itu tiba-tiba pecah, menjatuhkan banyak tamu hingga terbunuh, termasuk Paul. Kebocoran gas kemudian tersulut api, menyebabkan ledakan besar. Iris berusaha menyelamatkan diri di tengah kekacauan. Angkat jatuh, tangga runtuh, dan penyangga menara patah. Ia mencoba menyelamatkan putra seorang penyanyi yang masih hidup, tetapi lantai kembali runtuh. Cincin Iris tersangkut, merobek kulitnya, dan ia bersama anak itu jatuh. Iris terbunuh tertusuk serpihan kaca besar yang menembus mulut. Adegan beralih ke masa kini. Stephanie Reyes menjerit setelah menyaksikan semua kengerian itu dalam penglihatannya. Stephanie terus-terusan mengalami mimpi buruk tentang bencana Skyview, yang ia sadari adalah sebuah pengampunan yang dialami oleh neneknya yang terasing, Iris. Ia memutuskan untuk pulang ke rumah untuk mencari jawaban. Di sana ia bertemu kembali dengan ayahnya, Marty, dan adiknya, Charlie. Hubungan mereka renggang. Marty menyalahkan Iris atas kepergian ibu Stephanie, Darlene, dan Charlie merasa ditinggalkan oleh Stephanie sejak ia kuliah. Whoa, now? Look, your sister just got home. I thought we could... Actually, you know what? Stephanie mencoba bertanya kepada paman dan bibinya, Howard dan Brenda. Howard dengan marah menjelaskan bahwa paranoia Iris setelah selamat dari bencana Skyview telah menimbulkan trauma mendalam bagi anak-anaknya, Howard dan Darlene. Namun Brenda diam-diam memberikan Stephanie sekotak surat dari Iris yang memperingatkan keluarga mereka tentang sang maut. Menggunakan surat-surat itu, Stephanie melacak Iris, kini diperankan oleh Gabrielle Rose, yang telah mengunci diri di sebuah kompleks aman selama lebih dari 20 tahun dan sekarang sedang bernafas karena kanker. Iris menunjukkan sebuah buku catatan berisi semua penelitiannya tentang sang maut, termasuk referensi kecelakaan Flight C-80 dan Road 23 dari film-film sebelumnya. This book is a lifeline. It will show you everything you need to know to keep our family. Iris mengungkapkan kebenaran yang mengerikan. Ia berhasil menyelamatkan semua orang dari penyelamatannya pada tahun 1969 dan selama puluhan tahun, sang maut telah memburu para penyintas satu persatu. Kini, setelah daftarnya habis, sang maut datang untuk memburu keturunan Iris, karena mereka semua seharusnya tidak pernah ada. Saat Iris mencoba meyakinkan Stephanie untuk tinggal, Stephanie kabur. Merasa putus asa, Iris berlari keluar untuk memberikan buku catatannya dan pasrah pada takdirnya. Sebuah tabung pemadam api meledak, melancarkan baling-baling cuaca yang menusuk kepala Iris dan mematikannya. Di pemakaman Iris, Darlene, ibu Stephanie, muncul. Ia kini hidup nomaden di sebuah RV. Di acara barbeku setelahnya, serangkaian kecelakaan kecil mulai terjadi. Stephanie yang mempelajari catatan buku Iris menyadari keluarganya dalam bahaya dan penarikan ke sana. Namun dia terlambat. Sebuah urutan kejadian yang rumit, melibatkan trampolin yang sobek, pecahan kaca, dan selang udara, menyebabkan sebuah mesin pemotong rumput aktif dan meluncur tepat ke wajah Howard, membunuh secara brutal.
Setelah kematian Howard, Stephanie menjelaskan kepada keluarganya yang cemas tentang daftar kematian sang maut yang menargetkan kerabat darah Iris secara berurutan. Howard, Eric, Bobby, Julia, Darlene, Stephanie, dan Charlie. Malamnya, sepupu Stephanie, Eric, nyaris terbunuh dalam sebuah kecelakaan mengerikan di tempat kerjanya. Tak lama setelah ia selamat, sepupunya yang lain, Julia, terbunuh secara mengenaskan setelah secara tidak sengaja terlempar ke dalam truk sampah dan diremukkan oleh mesin pemadatnya. Keluarga yang kini percaya pada Stephanie menyadari urutan kematian melompati Eric. Brenda mengungkapkan bahwa Eric sebenarnya bukan anak kandung Howard. Mengikuti petunjuk dari buku catatan Iris, mereka mencari seseorang bernama JB di sebuah rumah sakit. JB ternyata adalah William John Bloodworth, putra dari penyanyi yang menyelamatkan Iris di Skyview. Bloodworth, yang juga nafas karena kanker, menjelaskan aturan sang maut. William John Bloodworth. But my friends... So, which one of you is next? Untuk lolos, seseorang harus membunuh orang lain untuk mengambil sisa hidup mereka, atau mati lalu dihidupkan kembali. Eric dan Bobby memutuskan untuk mencoba metode kedua. Di ruang MRI, Eric memicu alergi kacang Bobby yang mematikan agar ia bisa dihidupkan kembali oleh dokter. Namun, mereka tanpa sadar menyalakan mesin MRI. Magnet yang aktif menarik semua tindikan dari tubuh Eric dan melemparkannya ke mesin hingga hancur. Bobby, yang sedang sesak karena reaksi alergi, berhasil mengaktifkan EpiPen, tetapi sebuah koil dari penjual mesin otomatis yang rusak melayang dan menusuk tengkoraknya tiba-tiba terjadi. Hey, I can't give you that, okay? Bobby, hey. Kini hanya tersisa 3 orang. Darlene memutuskan untuk mengorbankan diri dengan mengunci diri di kompleks Iris agar anak-anaknya bisa hidup. Namun saat mereka menerobos gerbang, sebuah lampu yang rusak menyebabkan ledakan. Darlene tewas tertimpa tiang lampu saat mencoba menyelamatkan Charlie. Stephanie sempat tenggelam di dalam RV, namun Charlie berhasil menyadarkannya kembali. Berpikir mereka telah mengalahkan sang maut, kedua saudaranya yang berpelukan. You died, and I brought you back. Beberapa hari kemudian, saat Stephanie mengantar Charlie ke pesta prom, koin dari bencana Skyview kembali muncul. Sebuah kereta meluncur dari relnya dan meluncur ke arah mereka. Stephanie dan Charlie berhasil menghindar, namun akhirnya keduanya tetap tewas tertimpa oleh batang-batang kayu yang jatuh dari atas kereta. Menampilkan clipping koran yang kelangsungan kematian semua penyintas Skyview dan keturunan mereka, berakhir dengan obituari Stephanie dan Charlie, dan film pun tamat